Shalom, saudaraku yang diberkati Tuhan. Selamat malam buat kita semua. Apa kabarnya pada malam hari ini? Saya yakin bahwa malam hari ini saudara sekalian penuh dengan sukacita. Amin. Dan saya tahu bahwa hari ini apa yang kita lakukan, kita kerjakan dalam penyertaan Tuhan. Nah, sebelum kita melepas lelah atau beristirahat pada malam hari ini, saya rindu membagikan satu firman Tuhan kepada kita semua, supaya di hari-hari yang akan datang atau besok hari dan seterusnya dalam penyertaan Tuhan yang luar biasa. Sebelum kita mendengar renungan pada malam hari ini, mari kita satu dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik dan luar biasa dalam hidup kami. Apapun aktivitas kami pada hari ini dan sampai pada malam ini, kami percaya bahwa dalam penyertaan Tuhan. Oleh karena itu, sebelum kami mau beristirahat, hamba berdoa dalam nama Yesus lewat renungan firman Tuhan, boleh memberkati kami, boleh menguatkan kami, sehingga kami ketika kurang percaya, kami menjadi orang yang lebih percaya. Ketika kurang beriman, kami semakin beriman kepada Tuhan. Karena kami tahu Yesus kami yang sudah mati dan bangkit pada hari ketiga adalah Yesus, adalah Tuhan. Dialah Raja dan Juru Selamat dalam hidup kami. Berbicaralah dan kami siap mendengarkan firman-Mu. Haleluya. Amin. Nah, puji Tuhan saudaraku yang diberkati Tuhan. Pada malam hari ini saya akan berikan satu tema khotbah buat kita semua, berkat bagi yang percaya. Nah, ini tema khotbah yang luar biasa karena saya percaya bahwa ketika hidup dalam kepercayaan sungguh kepada Tuhan, maka berkat-berkatnya dicurahkan atas kita. Karena apa? Kita percaya walaupun kita tidak lihat, tapi kita tahu Yesus kita, Yesus yang luar biasa. Haleluya. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Yohanes pasal 20 ayat 27, 28 dan 29. Demikian firman Tuhan. Kemudian ia berkata kepada Thomas, "Taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkan ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah." Ayat 28. Thomas menjawab dia, "Ya Tuhanku dan Allahku." Kata Yesus kepadanya, "Karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya." Amin, saudara. Nah, ini adalah cerita di mana Rasul Thomas atau salah satu murid Yesus pada waktu itu. Ada begitu banyak orang pada hari-hari ini selalu berpikir bahwa Thomas itu pribadi yang salah, pribadi yang kurang percaya. Nah, kalau kita belajar firman Tuhan pada saat malam hari ini, bagaimana Yesus bisa tahu bahwa Thomas ketika bertemu dengan murid-murid yang lain dalam suatu rumah, ketika pada waktu itu Thomas tidak ada di situ, Alkitab mencatat bahwa ketika diceritakan teman-temannya atau murid-muridnya, Thomas tidak percaya. Nah, kalau saudara baca mulai dari ayat 19, di sana dikatakan bahwa Thomas katakan, "Kalau aku belum melihatnya langsung, dan aku belum melihat ada tanda paku di tangannya, di telapak tangan, dan sebelum aku mencucukkan jariku di tangan itu maupun yang ada di lambungnya," dia tidak percaya. Saudaraku yang diberkati Tuhan, pada saat itu Yesus tidak ada di situ ketika Thomas menyampaikan itu. Nah, menjadi pertanyaan dalam kehidupan kita atau pada hari-hari ini, kenapa Yesus bisa tahu bahwa pada saat itu Thomas tidak percaya? Nah, inilah kealahan Yesus yang luar biasa ketika dia mati dan bangkit pada hari ketiga. Inilah yang luar biasa, saudara. Bahwa Allah itu tahu
Firman Tuhan katakan bahwa dia melihat orang benar maupun orang yang bersalah atau orang berdosa. Jadi hari-hari ini Yesus tahu jika saudara kurang percaya kepadanya. Yesus tahu ketika saudara kurang beriman kepadanya. Maka malam hari ini saya mau sampaikan kepada kita semua. Alkitab katakan tadi di ayat 27, atau kalau kita mulai dari ayat 26, Alkitab bisa katakan setelah 8 hari Yesus datang menampakkan diri lagi untuk ketiga kalinya kepada murid-muridnya. Nah, inilah yang luar biasa. Yesus tidak bertanya kepada murid-muridnya bahwa siapa yang tidak percaya, atau Yesus, atau mungkin yang murid-murid yang lain katakan, oh ini Thomas tidak percaya dan sebagainya. Tetapi Yesus langsung berfokus kepada Thomas. Dan Alkitab katakan, dia katakan Thomas datang, dipanggil. Luar biasa saudaraku yang kekasih dalam Tuhan. Dan pada saat itu Thomas dipulihkan Tuhan. Tuhan mau supaya Thomas sungguh-sungguh percaya kepadanya. Saya mau katakan bagi kita semua pada malam hari ini, apa yang kita kerjakan hari ini, yang kita lakukan, atau mungkin kita doakan, dan seakan-akan doa itu tidak dijawab. Seakan-akan apa yang kita kerjakan itu kita tidak yakin bahwa Tuhan tolong. Firman Tuhan ini menjamin kita pada malam hari ini bahwa sesungguhnya ketika kita percaya dengan sungguh, maka Tuhan akan bertindak luar biasa. Kalau kita belajar di ayat 29, di sana dikatakan seperti ini. Kata Yesus kepadanya, karena engkau telah melihat aku, maka engkau percaya. Berbahagialah mereka yang tidak melihat namun percaya. Firman Tuhan ini berarti bukan cuma buat Thomas pada saat itu, tetapi firman Tuhan ini buat kita semua. Amin. Nah, kenapa buat kita semua? Karena pada hari-hari ini, hidup atau siapapun yang ada di kolong langit ini tidak pernah melihat Yesus bentuk fisiknya. Tetapi kita percaya bahwa Yesus telah mengalahkan maut. Amin. Yesus berikan kita kemenangan. Dia berikan kita jalan supaya kita bisa sampai kepada Bapa, supaya kita bisa mengalami yang namanya sorga, mengalami yang namanya keselamatan. Dari apa? Dari percaya yang sungguh kepada Tuhan. Mungkin pada saat itu Thomas tidak percaya karena dia tidak melihat langsung. Saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, pada hari-hari ini mari kita belajar percaya walaupun kita tidak melihat. Karena Ibrani pasal 11 ayat 1 dikatakan di sana bagaimana saudaraku yang kekasih dalam Tuhan, bahwa iman adalah dasar dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Ya kan? Ini hal yang luar biasa. Jadi penting harus beriman kepada Tuhan yang sungguh-sungguh. Supaya apa? Bahwa ketidaklihatannya kita, bahwa kita tidak melihat Yesus secara fisik, kita tidak melihat Tuhan kita secara fisik, tapi kita percaya bahwa Tuhan kita lewat Roh Kudus hadir selalu buat kita. Amin. Nah, jadi malam hari ini saya mau katakan buat kita semua bahwa Tuhan Yesus penolong yang setia. Tuhan Yesus adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kita. Dahulu, sekarang, dan sampai selamanya. Satu yang dia sampaikan, satu pesan firman Tuhan pada malam hari ini, saudara harus percaya. Jangan cuma sekedar percaya. Percaya yang sungguh-sungguh kepada Tuhan. Karena apa? Di balik kepercayaan itu, Allah itu menyediakan yang terbaik kepada saudara dan saya. Amin. Saudara adalah miliknya. Saudara adalah kepunyaannya. Dan saya percaya bahwa hari-hari yang akan datang atau besok hari kita akan mengalami Tuhan. Dengan apa saudara? Dengan iman, kepercayaan kita kepada Tuhan. Apa yang kau alami pada saat malam hari ini? Mungkinkah sakitmu yang belum engkau mengalami kesembuhan? Atau mungkinkah doamu yang belum dijawab?
atau apapun yang engkau kerjakan, mungkin masih mengalami kegagalan, mungkin masih mengalami kesulitan, atau mungkin masalahmu yang lain dan tidak ada kunjung jalan keluar. Saya mau katakan pada malam hari ini, Tuhan butuh kepercayaan yang sungguh. Tuhan butuh kepercayaan yang sungguh. Tuhan tidak meninggalkan kita. Jangan kita pernah kecewa. Jangan kita pernah tawar hati dan kita katakan Tuhan tidak mendengar doamu. Jika ada seperti itu, maka engkau dan saya berpikir bahwa kita tidak percaya kepada Tuhan, tidak percaya kepada kuasa-Nya yang luar biasa. Maka malam hari ini, mari engkau percaya akan kuasa-Nya. Engkau percaya akan kuasa kebangkitan-Nya. Percaya akan Tuhan. Dan Tuhan akan menyatakan kemuliaan-Nya. Saya berdoa buat saudara. Tuhan Yesus, Engkau Bapa yang baik, Allah yang luar biasa. Sebagaimana Rasul Thomas ketika dia belum melihat langsung Yesus, dan dia mengatakan aku tidak percaya. Dan pada saat Yesus menampakkan dirinya, karena Yesus tahu bahwa dia tidak percaya, maka pada saat itu dia menjadi percaya. Tetapi pada malam hari ini, kami yang ada saat ini Tuhan belum pernah bertemu langsung secara fisik dengan Engkau. Tetapi iman kami percaya bahwa kuasa-Mu tidak terbatas, bahwa Engkau ada selama-lamanya menjadi penolong yang setia bagi kami. Hamba berdoa Tuhan, biar iman percaya kami boleh bertumbuh dalam nama Yesus. Sehingga kami boleh menjadi pribadi yang benar-benar sungguh percaya bahwa kuasa Tuhan tidak terbatas. Memberkati sakit penyakit mereka dalam nama Yesus disembuhkan. Biarlah setiap masalah pergumulan mereka ada jalan keluar. Hamba berdoa dalam nama Yesus. Biar kuasa pertolongan, kuasa kebangkitan itu dinyatakan dalam setiap kehidupan umat-Mu. Sehingga di hari-hari ini atau hari esok dan hari-hari yang akan datang, kehidupan iman semakin bertumbuh dan kami boleh melihat pertolongan Tuhan yang luar biasa. Dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Saya percaya bahwa pada malam hari ini saudara sudah mendengar renungan ini dan saudara juga bisa membaca ayat firman Tuhan ini setelah saudara mendengar renungan ini, supaya saudara semakin memahami, semakin mengerti bahwa Allah turut bekerja bagi orang yang punya iman yang sungguh kepada Tuhan. Saya percaya saudara semua telah diberkati Tuhan. Amin. Tuhan Yesus memberkati.